hambanya yang akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Nama pemateri kita pada hari ini bernama Biji Amal Pendeta. Saya bacakan namanya. Pendeta Sontar Robert SP, Pandiangan Magister Teologi, atau nama panggilan Robert Pandiangan. Langsung saja kepada pendidikan. Pernah menjadi alumni dari SD Negeri Perguruan 2 Kabupaten Dairi, SMP 2 Sidikalang Kabupaten Dairi, SMA Negeri Sidikalang Kabupaten Dairi, STT HKBP Pematang Siantar, SMTH langsung vikariat, STT HKBP Pematang Siantar, menerima gelar STH setelah menjadi pendeta, pernah menyelesaikan pendidikan di SIGES STT Jakarta untuk Magister Teologi bidang Pak Dewasa, kemudian pernah juga di dalam IFTK Jeffrey atau Misiologi, tetapi ini bukan non-gelar, yakni di bidang misiologi. Saya tidak perlu bacakan rangkaian pelayanan yang sudah pernah dijalani oleh Pendeta Robert Pandiangan karena sangat banyak sekali malang buana dalam pelayanan di HKBP. Tetapi pernah menjadi calon pendeta di Padang Sidimpuan, pernah menjadi pendeta pelaksana tugas Kadif Diakoni HKBP Distrik 22 Riau. Sejak 2000 aktif sebagai tim verifikasi keuangan HKBP Distrik Jakarta, Distrik Medan Aceh, dan Distrik Riau. Pernah menjadi preses HKBP Distrik 13 Asahan Labuhan Batu. Pernah menjadi anggota kurator STB HKBP secara ex officio karena preses Asahan Labuhan Batu. Anggota Komisi Teologi HKBP, anggota tim Ruhut Karmahanion dan Pemicahan HKBP, anggota Komisi Aturan dan Peraturan HKBP, preses HKBP Distrik 21 Banten, anggota Komisi Aturan dan Peraturan HKBP, preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, anggota kurator sekolah pendeta HKBP ex officio sebagai preses Sumatera Timur, dan pendeta HKBP Resort terakhir di Resort Mampang Perapatan, dan telah emeritus sudah menjadi pendeta pensiun dan sekarang sedang mengemudi pelayanan di tempat atau yang disebut dengan sekolah Alkitab perempuan. Jadi Bapak Ibu, pemateri kita pada hari ini sudah sangat signifikan dalam hal pelayanan di HKBP, dan kita harapkan materi yang akan disampaikan akan boleh menolong kita semua, keluarga yang berada di HKBP Jalan MT Haryono. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menyambut pemateri kita pada hari ini, Bapak Pendeta Robert Pandiangan, Magister Teologi, marilah kita menyambutnya dengan memberikan Pendeta Robert Pandiangan untuk boleh duduk di depan. Baik Bapak Ibu, untuk materi sudah ada di slide kita. Marilah kita boleh mengikutinya dengan baik. Nanti akan ada juga sesi tanya jawab, dan diharapkan nanti Bapak Ibu supaya tidak terjadi ketimpangan dalam waktu. Jika moderator tidak memberikan waktu, memang tidak bisa, akan banyak nanti yang bertanya. Supaya lebih sistematis, kita pergunakan waktu dengan baik. Dan nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu, dimohonkan jangan mempertanyakan yang sudah ditanyakan, supaya semua orang dapat ambil bagian. Baik, kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada Amang Pendeta Robert Pandiangan untuk waktu dan kesempatan yang kami persilakan. Sampai di belakang ya? Tergoda pendeta minta ke iya. Foto itu.
Tes. Horas Marita Subina. Baik, Amam, Inam, juga anak-anak kami semua, ada perubahan dalam 1 minggu. Perubahan yang besar dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga. Ya, perubahan adalah jika seminggu yang lalu saya masih pendeta AKBP Resort Perapatan, tapi pada minggu tanggal 22 Maret 2026 saya sudah menjadi pendeta pensiun AKBP, atau sering juga di akhir-akhir disebut dengan emeritus atau disingkat dengan EM. Ya, pendeta EM Robert Pandiana. Demikian kira-kira penulisan. Amam Inam, menarik sekali apa yang akan kita percakapkan dalam lebih kurang 1 jam ya ke depan, 1 jam ke depan. Ya, walaupun di jadwal kita memang ada sampai 150 menit, tapi sesuai dengan kebutuhan kita tadi, ini kita peras waktunya sedemikian rupa karena kebutuhan untuk percakapan kita yang sangat indah, sangat baik, dan untuk mengenal dengan kehidupan keluarga. Ya, lalu kita tadi agak panjang, lalu sekarang kita agak singkat waktunya. Walaupun singkat, saya berharap Amam dan Inam ini akan tetap ya mempunyai makna yang baik dalam percakapan kita. Ya, sebagai pertanggungjawaban dulu ya, pertanggungjawabannya apa? Ya, di slide yang kita lihat ini tertulis, wah, saya ini. Ya, di sini tertulis Abiga ya. Abiga. Ya, temanya adalah transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Ini adalah tema besar yang diberi pada tahun 2026. Ya, transformasi itu adalah tema 1 periode dari 2024 sampai 2028. Transformasi yang ini menginginkan ada transformasi, ada perubahan ke arah yang baik, itu yang kita harapkan. Dan tahun ini fokus adalah pengajaran iman mati. Ya, fokus di pengajaran iman di tengah keluarga. Tadi kita sudah berbincang banyak tentang keluarga, dan sangat baik saya pikir ya dari kita ini bisa bersama dengan anak-anak selama 3 hari ya, 2 malam di sini. Kebersamaan ini kebersamaan yang sangat indah tentunya, yang jarang bisa kita organisir sedemikian rupa. Dan itu pengajaran iman itu sekarang di tengah keluarga. Kok bisa cerah lagi? Kenapa ini? Ya, di tengah keluarga. Ini tentunya ada basicnya dari kitab ulangan, ya, ulangan yang sudah tentunya kita hafal. Setidaknya iya ya, kalau semua kalimatnya ya, atau lah kata pendeta bisa hafal. Kalau saya pun hafal ya lengkap dari ayat 4 sampai 9. Nah, kemudian temanya keluarga adalah rumahku, iman adalah aku. Tapi tadi malam saya ada lihat ya, keluarga, Ecclesia Domestica, keluarga sebagai tempat pulih dan menemukan iman, itu menjadi tema. Nah, ini yang saya terima di awal, tapi ada perkembangan sedemikian rupa, ya, lalu muncul tema kemudian. Tapi sebelumnya Amam dan Inam, saya juga sudah merenungkan, dan lapaknya memang harus mengarah ada perubahan dari tema ini. Ya, slide kedua. Ya, pasti kita hafal atau setidaknya tahu dalam ini. Tahu Mak? Apa yang namanya? Oke, baik. Bahasa Indonesia apa ini? Dua doa. Berbahagia yang rumah tangga. Ya lagi. Apa ini nama teman doa?
Wartua Raksuri Padana Disadaro Abida Gede. Oke, Wartua Nari Pepamadari Dianako Nada Wujud. Opat. Wartua baik lagu ini ya diawali dengan kata dalam bahasa Indonesia makan dengan bahagia. Buku Ede dan buku nyanyian kita sama ya di buku nyanyian KDP BH benar berbahagia. Ini kapan biasanya kita nyanyikan? Kapan biasanya pada saat pemberkatan nikah, ya pemberkatan nikah keluarga Kristen. Wahungan angkana sabang dan selanjutnya apa ya? Berbahagia tiap rumah tangga. Kalau ini bahagia suami dan bahagia. Oke, ya tetap berbahagia. Karena itu kemungkinan saya menginputkan dan tentunya kita juga sepaham berpikir bahwa kerinduan setiap keluarga atau setidaknya kerinduan dari keluarga besar dari anak dan putri yang dinikahkan, kerinduannya adalah agar berbahagia. Dan saya yakin aminan kita semua di sini ya rindu supaya keluarganya berbahagia. Dan HKBP juga sebenarnya itu yang diinginkan, supaya setiap keluarga HKBP dan termasuk keluarga besarnya sebagai keluarga HKBP supaya berbahagia. Itu kerinduan kita. Nah, karena itu Abang Ingat nanti kita bisa nyanyikan. Sebenarnya ini adalah musiknya, tapi saya nggak tahu Abang ini. Saya tinggal di situ ya. Tapi di laptop saya sudah oke, karena mungkin tidak ada terapi terpuk ya. Baik, ya. Slide berikutnya. Next. Nah, apa itu keluarga? Keluarga, pasti kita sudah paham semuanya, ini tidak terlalu banyak kita bicara. Keluarga adalah unit sosial terkecil, ya, terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga, beberapa orang berkumpul serta tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ini tidak usah kita persoalkan nominalnya, kata satu atap, ya apalagi di masa kerja kita sekarang ini ada mungkin, ya, kalau seorang anggota keluarga atau diri, ya tidak tinggal di rumah yang sama karena dia. Tapi pemahamannya satu adat itu mereka adalah dalam satu kesatuan, ya satu kesatuan. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama. Ini kata yang selalu diulang-ulang dan penting kalau kita berbicara soal keluarga. Ya, ini adalah tempat lingkungan pertama dan utama, ya bahkan adalah dengan bahkan yang terutama, ya terutama bagi anak untuk belajar nilai dasar serta mendapatkan pendidikan informal dan kasih sayang. Kata informal ini, ya tentunya kata yang menyebutkan atau mengatakan ya secara otomatis, ya berjalan sedemikian rupa informalnya, tidak harus ada terstruktur sedemikian rupa atau ada daftar sedemikian rupa, tapi itu berlaku secara otomatis dari diri tiap
yang ada di dalam keluarga. Keluarga sering digunakan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, ya. Ini sebuah, ya, ada sebutan yang sangat biasa, keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Kalau sudah menikah, sudah keluarga yang baru tentunya. Ya, next. Ya, keluarga besar. Keluarga besar ini tentunya mencakup keluarga inti, ditambah kerabat saudara lainnya seperti kakek, nenek, paman, atau bibi. Iya. Ya, sorry, memang ini saya buat pakai animasi, jadi itu satu ini. Ya, keluarga besar. Jadi kita sekarang pahami, dan ini tentunya kita kenal. Keluarga inti itu adalah, ya, tadi itu adalah ayah, ibu, dan anak. Nah, itu inti. Jadi kalau kita berbicara soal keluarga inti, wah inilah keluarga besar atau keluarga yang lebih luas, extended family, itu adalah ngaji opung, ngaji naburu, iya. Dan kadang-kadang sekarang masih kita jumpai yang seperti ini, ya, dalam satu tempat tinggal atau dalam mungkin juga satu rumah, ya. Tapi karena sedemikian rupa dinamika kehidupan kita memang sudah semakin minim keluarga yang seperti ini. Tapi walaupun seperti itu, masih kalau berbicara kita soal keluarga besar, ya, walaupun tidak tinggal bersama, tapi ini mencakup kakek, nenek, dan juga saudara-saudara yang lain. Itu pemahaman tentang keluarga itu supaya kita bisa, ya, puas, bisa dengar saya pikir dari sini, ya. Oke. Ya. Oke, kita berbicara soal keluarga karena tadi ada kerinduan kita adalah keluarga berbahagia. Bagaimana keluarga rumah tangga berbahagia? Keluarga berbahagia adalah unit keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang. Kolomni roka. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Ya, tiap kali pernikahan kita lihat, kita dengar kata ini tidak pernah lupa. Kata kasih sayang. Nah, kemudian ada komunikasi terbuka. Saya yakin tadi sudah banyak ini dipercakapkan. Saling menghormati. Tadi saya dengar dari situ panitia, ya, tadi apa yang dibilang lagi kita semua diskusinya. Tapi di sini katanya ada saling menghormati. Ini kadang-kadang kalau persiapan pernikahan amat senang saya tanya itu, ya, ada salah satu disebutkan dalam Alkitab, ya, doa seorang suami tidak didengar oleh Tuhan karena tidak dididik kepada istri. Apa tidak? Apa ya? Tidak. Lah, saya bicara tentang ini loh ini. Tidak menghormati istri. Ada enggak? Dalam surat Rasul Titus yang dikatakan supaya suami menghormati istrinya supaya doanya tidak terhalang. Nanti cari bagaimana dia. Kemudian saling mendukung ini supaya berbahagia. Lalu ini mencakup juga kerukunan, ya, komitmen untuk mengatasi masalah bersama serta menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan perlu kita bagi setiap anggota di dalamnya. Ya, setiap perlu yang mau kita ini nanti ada di bagian belakangnya di pengantar. Berikut ini poin penting bagi arti keluarga berbahagia, yaitu komunikasi terbuka, ya, ada kejujuran, kasih sayang dan saling, ya, mengasihi, menghormati, menghargai dan mengampuni. Kemudian ada waktu berkualitas. Ini mungkin nanti menjadi salah satu momok atau salah satu yang penyebab yang kurang di tengah keluarga. Dukungan dan keputusan bersama. Lalu ada ketahanan dan ketenangan. Ketahanan artinya, ya, di dalamnya ada membuat seseorang yang mampu atau kuat yang berada dalam keluarga. Nah, keluarga, intinya keluarga bahagia adalah hasil usaha bersama untuk menciptakan kerukunan, keharmonisan, bukan sesuatu yang dari secara otomatis. Ini yang perlu pamang dan Cina, ya.
Ya, jangan berharap kebahagiaan itu otomatis datang, otomatis muncul. Ya, tapi itu adalah usaha semua anggota keluarga. Siapa tadi anggota keluarganya kalau keluarga inti? Ayah, ibu, dan anak. Ya, harus ada usaha masing-masing. Ya, slide berikut. Nah, sekarang tentunya kita akan memperhatikan ini. Kalau HKBP mengangkat tema besar ini sekarang, tema besar transformasi pengajaran iman di tengah keluarga, lalu muncul ada apa dengan keluarga masa kini ya? Ya. Coba Bapak ini siapa yang kira-kira? Oh, ini. Iya. Oh, barangkali ya. Ini bagaimana ya keluarga pada saat ini? Ya, katakanlah ini, maaf ya, ini hanya menggambarkan, ini barangkali evolusi kita ini. Evolusi kita sekarang berpikir bersama dengan teman-teman pimpinan gereja, teman-teman yang bagaimana ya dengan keluarga-keluarga sekarang ini. Keluarga HKBP. Ya, pertanyaan ini juga tentunya menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ada apa dengan keluarga masa kini? Kalau tadi kita rindu kebahagiaan, harapan kita kebahagiaan, ketika menikahkan anak, kebahagiaan yang kita harapkan. Tadi bagaimana mencapainya atau bagaimana bentuknya kita sudah lihat. Tapi sekarang kita lihat dulu dengan fakta yang ada. Apakah seperti yang kita rindukan? Apakah seperti yang disebutkan tadi dalam makna bahagia? Ya, tentunya kita bisa menjawab pertanyaan ini sekarang. Silakan berikut. Enggak mau lupa ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu, mengingat sesuai dengan pertanyaan tadi, ada 3 bakaya utama keluarga masa kini. Dan ini catatannya diam-diam menghancurkan dari dalam. Ya, keluarga tanpa kehadiran. Apa kira-kira maksud ini? Tidak hadir tapi ada. Tapi muncul. Ya dong. Mereka tinggal serumah, tetapi tidak hidup bersama. Mungkin itu terjadi. Mungkin Ada. ada, tapi bukan saya. Bukan kita. Tapi ada. Duduk satu meja, tetapi masing-masing dengan Layar. layar. Wah, ini tantangan zaman modern. Satu meja. Ya, meradido di restoria, kumpul di salah satu meja makan. Tapi setelah memakan mereka di restoria, ya. Tapi setelah duduk, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan? Ya, ini yang baik. Bicara seperlunya tanpa hak. Ya, kemudian tertawa, tetapi bukan bersama. Ya, ini mati. Ya. Nah, ini bukan lagi keluarga, tapi ini adalah komunitas tanpa jiwa, komunitas tanpa ikatan, komunitas tanpa ada ya saling apa namanya ya saling bahaya utamanya anak kehilangan figur orang tua ya karena itu tadi hanya teman begitu aja. Orang tua kehilangan hati anak, hatinya di tempat lain ya tempat lain. Kemudian relasi menjadi dingin. Ingat, kasih semakin dingin katanya ya. Itu tanda-tanda zaman. Ya. Relasi makin kering, relasi menjadi mekanis saja. Mekanis maksudnya diraholang. Ya, bahasa suami istri kita. Pada itu, ya, hubungan suami istri barari tarik on, barari on, ya kan? Pada anak juga ya. Yang apa ini
ini yang membuat kita supaya perhatikan. Yang paling menyakitkan bukanlah tidak punya keluarga, tetapi punya keluarga tanpa kehadiran. Ada keluarga tapi kehadiran jiwa, kehadiran ya perhatiannya sangat rendah, bahkan mungkin tidak. Ya. Tiga keluarga tanpa tujuan, semua sibuk tetapi tidak tahu kemana. Orang tua mengejar uang, hati-hati sama pilihan kita di zaman ini, perhatian kita hanya ke ini. Anak mengejar kesenangan, marmeal, ya. Semua berjalan, tetapi tanpa arah. Bahkan kalau kita ini bukan satu arah, ya, arah yang berbeda-beda. Tidak ada visi iman, tidak ada tujuan rohani. Ini menjadi persoalan utama tentu dari pihak gereja sebagai gereja, ya. Bahaya utamanya hidup hanya berputar pada dunia. Ya, hanya kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekitar kita ini. Keluarga kehilangan makna, generasi berikutnya kehilangan identitas. Ya, identitasnya kayak anak tahu, generasi muda tahu paham kira-kira di dulu musik. Kalau kita masih bisa berbicara orang Kristen itu begini, ke depan kira-kira bagaimana ya? Apakah mereka masih bisa merumuskan atau menunjukkan ya sebagai orang Kristen harus seperti ini? Apalagi kalau kita berbicara lagi soal budaya, ya, budaya. Ya. Saya mau perhatikan di Australia baru-baru ini mereka tunjukkan, oh inilah kami orang Batak di perantauan yang jauh katanya. Mereka hanya nyanyi-nyanyi. Tapi apakah mereka benar masih seperti budaya Batak yang diharapkan atau diinginkan? Nah, itu mereka yang bisa jawab di dunia mereka. Tapi ada yang kehilangan identitas. Tentunya ini konteks Kristen gereja. Kalimat tajam untuk menjadi perhatian kita. Keluarga yang tidak punya tujuan rohani, ingat amang-inang, sedang berjalan cepat menuju kehancuran. Wah, keraknya semua kelihatan masuk seperti ini, melakukan segala sesuatu. Tapi ada di dalamnya yang kehancuran. Benar-benar ya isi dengan sesuatu yang membahagiakan, membawa suka. Silakan. Nah, krisis pengajaran iman dalam keluarga ini yang mau kita lihat dan mau fokus nanti. Orang tua menyerahkan iman sepenuhnya ke gereja. Soalnya berarti ramah, hidup. Ada pernah apa yang pengajaran iman di tengah keluarga? Ada berarti mulai memang orang memang ngadusi, ya. Anu nggak terjawab mesti ada. Ya, tapi ada memang berpikir seperti ini. Cukup gereja. Anak ini dibentuk oleh ini sekarang dibiarkan media sosial, ya, dibiarkan dengan budaya populer, ya, budaya yang beraneka lagi tentunya di dunia populer, lingkungan sekular, lingkungan yang jangan berjiwa kerohanian, jangan menarik emosi di belakang, jangan menarik emosi, ya, soal kehidupan akhir, kehidupan kekal, jangan menarik emosi soal dosa. Ya, sudah dibiarkan semua. Akibatnya iman menjadi dangkal, generasi muda, ya, generasi muda mudah meninggalkan gereja. Ya, bunuh yang berhitam malah rohak karena melihat anak tinggal generasi muda tak lebih aktif di gereja. Ya, apalagi, kalau saya berbicara di Mampang Perapatan yang muda sekarang agak minim. Ya, kita bersyukur remaja yang memulai naik, ya, tapi pemudanya kurang. Tapi gereja-gereja lain juga berbeda seperti itu. Dan banyak yang menurun generasi muda di gereja. Bahkan ini catatannya, ya, meninggalkan gereja. Catatan HKBP juga demikian. Peran serta HKBP, peran serta pemuda HKBP semakin menurun di gereja. Ini keprihatinan kita. Baik, lanjut lagi Amang. Pergeseran struktur keluarga. Ya, ini keluarga ini tadi, ayah, ibu, dan anak hidup dalam tekanan ekonomi, tekanan waktu, tekanan individualisme. Ekonomi sudah jelas, ya, soal pekerjaan, cari uang atau cari ya sumber kehidupan. Waktu ini ya berlomba semuanya untuk mencapai targetnya. Individualisme cenderungnya jadi hanya mementingkan diri
diri sendiri. Ya, padahal hakikat gereja itu sebenarnya adalah komunitas, persekutuan. Ya, hidup gereja. Gereja adalah apa ya definisi gereja? Persekutuan orang-orang percaya atau seiman, ya, yang dipanggil keluar dari mana? Keluar dari dunia dalam arti ya kedosaan. Persekutuan ketika hidup atau ketika seseorang mengarah kepada individualisme, itu adalah pengingkaran kepada gereja. Nah, ini bahaya yang kita lihat. Dampaknya apa? Tidak ada waktu doa bersama lagi, kemudian komunikasi iman ini. Ya, waktu di dalam perkembangan agama Minang, ketika Amang tahun-tahun 70, pemuda, ya, sebagai mahasiswa, persekutuan Kristiani sangat kuat. Sekarang bagaimana kita kira sekarang ini mahasiswa di perguruan tinggi? Ya, ini mungkin salah satu fakta yang bisa kita lihat ya, ada pergeseran sedemikian. Nah, kemudian kita dilihat kemudian keluarga besar, ini relasi mulai renggang. Keluarga besar. Kadang terpadu di itu, ulang satu, guru satu, hukum. Allah lipat gue. Alanya anak ini, ya. Anak ini, ya untuk ingat ekonomi waktu, individualisme, ya. Apabila tahu pengumuman itu, ini nanti. Ya, kemudian nilai iman tidak lagi diwariskan lintas generasi. Ya, dulu hukum mengajar iman kepada anak. Kok sebagai main kanal B, kanal B, ya. Kalau pada udah musir, ada udah, ingat. Sekarang anak lebih dekat dengan siapa? Dengan gadget. Jika tahun 70, 80-an dekat dengan pembantu, sekarang dengan gadget. Ya, tapi artinya lebih dekat dengan gadget daripada opungan. Ya, belum merubah. Kalau perhubungan saya ada berkumpul kami kan, saya ada perhubungan yang untuk laut, itu dapat menanggap jauh. Jadi, saya berkumpul dari berkumpul sakit asik dengan Ahmad juga saya pergi untuk istri Facebook, pergi untuk doang dari tempat yang jauh. Siapa itu saya? Teman, di mana temannya? Dua, di tempat jauh. Iya, asik jalan online. Alaikat kesehatan, alaikat kesehatan, ya iman, soal iman. Lanjut orang, ya. Lalu tantangan zaman modern mainan, mohon maaf kamu enggak tangan dia pemain animasi. Ya, tantangan zaman modern, digitalisasi, iman tergantikan dengan algoritma. Tahu dari algoritma nama kita? Algoritma, ini hanya terkait algoritma jadi algoritma. Baik algoritma yang sedang mengikuti saya adalah bisnis yang sederhana yang menghasilkan dengan baik, menuju cara terbaik. Untuk saya ini perlu mengikuti berbeda misi. Ya, bisnis tanpa modal besar. Ya, bisnis di tempat yang tempat tinggal. Orang hidup, orang semua ini, nah, orang lain, nak menggandrungi pikiran, itu bersyukur di get baik. Nah, sebenarnya boleh tu pakai positifnya ni, ada iman, nanti itu yang seharusnya, tapi sekarang algoritma ini yang mengejar-ngejar kita, memenuhi kehidupan kita. Kehidupan ini akan sering membuka algoritma, membuka digital, membuka relativisme, semua benar. Wah, ini bahaya ini.
Ya, jadi relatif sulit. Ada orang, maaf, sesungguhnya orang lain tadinya, agama yang lain yang memakai seperti ini. Anak-anak sudah bodoh yang sesuai pikiran dan sudah dipikir benar, oh itu benar. Ada setengah mulai kita tahu. Ya, kebenaran untuk kita adalah kebenaran dari Tuhan. Tidak ada yang relatif soal kebenaran. Kebenaran itu adalah ketentuan dari Tuhan. Tapi pengaruh semua sekarang ini harus hati-hati alamiah. Semua benar. Ya, dikatakan ya hanya melihat tempatnya atau melihat situasinya itu kan yang berkembang. Jadi orang sudah mulai ya dipakai atas norma. Ini benar sesuai. Konsumerisme hidup tanpa Tuhan. Konsumerisme memang ini berkaitan soal apa kebutuhan sehari-hari, kebutuhan diri. Ya, tapi ini bisa mempengaruhi dan debatan. Ya, debatan mengalihkan mana menjamin kehidupan. Ada pikiran orang ini. Nah, karena inilah HKBP Amam menegaskan transformasi harus dimulai dari keluarga. Untuk situasi ini, penyebab ini, ya, bukan satu bulan terjadi. HKBP melihatnya atau kita melihat sekarang harus dimulai dari keluarga. Kemudian sangat strategis di awal tahun kita persiapkan sedemikian rupa keluarga kita dan kita bersama-sama dengan anak-anak. Oke, gambar kita yang kan? Ini bagi ni ala online. Anong bibigil natin? Anong museo ano doon? Alip. Alay bigil o alay akin. Ini gambaran ya bahaya penampilan sekarang. Lanjut awam. Nah, efek keluarga tidak bahagia. Ya, keluarga yang tidak berbahagia, yang ditandai dengan konflik terus-menerus, kurangnya kasih sayang atau perhatian, memiliki dampak negatif rantai yang luas ke keluarga besar, masyarakat dan negeri. Saya teman, ya akhir-akhir ini catatan di gereja kita akan dibilang secara umum, makin banyak keluarga karena tidak bahagia, lalu mereka berpisah. Susah sekali kita sekarang melihat perkembangan. Ya, ini yang kita lihat. Berikut adalah efek yang ditimbulkan berdasarkan berbagai aspek. Satu, dampak terhadap keluarga besar. Manginongan, ada dampaknya. Kalau saya tidak bahagia bersama dengan keluarga inti, itu berefek kepada keluarga besar. Ya, tapi kalau sehingga ada dampak kepada masyarakat. Ya, terhadap masyarakat pasti kenakalan remaja, perilaku menyimpang, remaja penggunaan sosial, anggota keluarga menjadi anti sosial. Amat ingat, harus kita ingat, anak yang terdidik dengan kasih sayang, dia akan menjadi peramah penuh kasih sayang kepada lingkungan. Tapi sebaliknya, anak yang terdidik di dalam keluarga yang tidak bahagia, anaknya berkembang menjadi yang ini anti sosial. Jadi, ingat peran ini keluarga ini sangat penting untuk mendidik atau menumbuhkan seseorang, baik terhadap keluarga inti itu sendiri, keluarga besarnya, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Lanjut, Amang. Mundur dong. Ya, nah lain tadi masuk gereja ada dampaknya. Gereja, ya, hambatan pelayanan dan pertumbuhan iman. Keluarga yang tidak bahagia seringkali sulit untuk aktif dalam ibadah atau kegiatan gerejawi karena disibukkan dengan konflik internal atau merasa malu, tidak layak. Ya, mulu ada gangguan tentunya dalam keluarga yang tidak bahagia di efek natu mengatakan dia boleh terjadi. Cerminan buruk bagi kesaksian Kristen. Gereja yang mengajarkan keluarga sebagai gereja rumah, ya,
atau tadi yang disebut tadi ya saya, Ecclesia Domestica, atau bisa juga disebut ya domestic church, menjadi cerminan Kristus, ya kasih Kristus. Keluarga yang berkonflik gagal menjadi teladan iman, sehingga melemahkan kesaksian gereja di Muhammad Babylon ini. Tanda keluarga menjadi kesaksian Kristus di dunia sekitar Molo, So, Bingado, atau keadaan keluarga satu keluarga kan itu nanti dilihat oleh keluarga yang lain. Oh, semua keluarga anak Kristen. Kan gitu ya. Molo Bingado tentu dilihat dari dekat. Tapi kalau tidak baik tentunya mereka melihat wah keluarga Kristen. Kemudian terputus warisan iman. Ketidakbahagiaan membuat pengajaran nilai-nilai iman dan moral kepada anak tidak berjalan, sehingga generasi muda berpotensi meninggalkan iman atau kehilangan fondasi spiritual. Ya, kalau terputus sudah boleh fokus itu generasi. Nah ini sangat bahaya Amang Inang. Menurut saya ya. Ada statistik dunia, tampaknya kita memang harus benar-benar semua dunia Kristen itu harus berubah. Kalau semakin berkurang peran serta semua keluarga untuk menyampaikan iman kepada dunia sekitar, sehingga mulai sangat menurun sekarang ini statistik Kristen di dunia. Tapi kita masih bersyukur di Indonesia karena masih kuat tatanan keluarga. Ya, masih kuat pengembangan atau pewarisan daripada iman Kristen. Nah, kesimpulan keluarga yang tidak bahagia ini akan menciptakan luka yang tidak terlihat. Baro, naso, dan tidak. Alani kebahagiaan non terus bertabina dengan baik. Yang menghambat pertumbuhan anggota keluarga sendiri, menurunkan kualitas lingkungan sosial dan melemahkan persekutuan jemaat gereja. Peran gereja dan komunitas sangat penting untuk memberikan konseling dan pendampingan bagi keluarga-keluarga yang disfungsional atau silakan lanjut Amang. Ya. Tunggu dulu, satu-satu dulu. Jangan dulu menyebut. Oke, apa kira-kira yang terjadi bisa kita lihat dari gambar ini? Nah, ini keempat orang ini yang tadi ini. Sekarang yang terjadi di BPN itu nggak ada lagi yang kita. Dari mana? Bentar. Lalu mana makan bersamanya? Tapi berdoa dengan sesuai ajaran masing-masing. Oke, lalu kalau kita lihat di belakangnya apa ini? Ada Panggang di dua. Ada opungnya datang. Opung nama di klinik kami itu di mana? Rona Aron. Gereja. Gereja. Anak-anak muda bereng ini, lanjut Amang ya, tidak peduli. Iya, peduli keluarga besar. Itu keluarga besarnya juga. Tidak peduli masyarakat. nggak diajak opungnya makan. Ya, gereja teman seiman pun tidak peduli. Bahkan lupa juga untuk kan bermakan ya kan? Siapa bilang ini makan? Siapa bilang ini makan? Ini tidak pernah makan bersama. Makanannya saja tidak diperdulikan lagi. Ya inilah alam inang ya yang bisa terjadi dengan keadaan seperti yang kita sebutkan tadi ini. Lalu muncul pertanyaan ini. Kami ingatkan waktunya Mangnya, tak boleh. Ya. Aku udah bilang dia supaya kita dipotong. Kamu dong? Lanjut. Oke. Nah, pertanyaan muncul lagi dari opung tadi, ya. Opung urus kita maaf ya hanya untuk terakhir ya. Bagaimana supaya keluarga berbahagia di zaman ini? Keluarga asal berbahagia asal tercapai kerinduan kita itu. Kerinduan bukan berapa tadi? 159 supaya setiap keluarga berbahagia. Bagaimana supaya berbahagia? Silakan Amang, ya berbahagia di zaman kita sekarang ini.
Ya, jawabnya. Apa jawabnya? Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Holy Bible. Kembali kepada saya pinjam Bible tadi ini ya. Kembali kepada Bible. Iya. Kemarin kami bergereja di satu gereja besar sebenarnya, tapi semua tertanya-tanya keluarga kami, sebab tidak ada layar untuk menayangkan. Lalu ada yang bertanya, lalu saya perhatikan, ternyata mereka membawa Alkitab hilang. Wah, ini menjadi kritik yang gila sekarang ini. Dengan adanya gadget sebenarnya kita mengatakan, silakan dibuka untuk membantu kita menjadi praktis kan gitu ya. Tapi mereka sengaja tidak memakai layar dengan apa semua. Lalu banyak yang bawa. Ya, itu di satu jemaat di mana kami beribadah kemarin dengan gereja yang sangat besar, jumlah anggotanya juga besar. Ibadahnya sampai 4 kali, 4 kali. Ya. Bisa saja ketinggalan di dalam. Ya, tapi sedikit ya. Saya sudah mengalami kesulitan juga dengan adanya elektronik itu. Ketika saya tandai sedemikian rupa, handphone saya berganti. Yang saya tandai tadi adalah karena itu bukan Alkitab yang menetap untuk saya, karena itu update. Oh ya, di samping update itu begini, itu tergantung kepada handphone yang saya pegang sekarang dengan aplikasi yang itu tadi, dan itu tidak bisa pindah ke gadget yang baru. Ya. Nah, jadi itu mungkin kendala yang perlu kita pikirkan. Jadi dengan Alkitab atau dengan Bible, ya itu tetap bisa kita pakai. Oke, baik. Jawabnya kembali kepada Alkitab. Ya, terus ya sekalian. Iman dimulai dari rumah. Ada di buku Iman dimulai. Ada di buku Iman. Ada ya? Iman baik dalam rangka meditasi saya ada untuk semua keluarga. Sebagian ya. Ya, tapi begini kira-kira Mam. Nah, di buku itu bercerita seperti ini atau menjawab seperti ini. Apakah bayi sudah beriman? Jika dijawab tidak tahu, sudah bahaya. Ya, seorang Kristen yang dewasa pasti mengatakan sudah harus tegas. Alasannya ini, ya, sebab suami istri yang Kristen itu, maaf amang dan inang, tentunya mereka sebagai suami istri di dalam iman, ketika anaknya Tuhan anugerahkan dalam kandungan ibunya, juga terjadi di dalam iman Kristen. Itu bertumbuh sedemikian rupa, ya, dan itu nanti ditumbuhkan lagi atau didewasakan sedemikian rupa. Dan disitulah proses ini sebenarnya, ya. Ya, seorang yang sudah punya iman dalam kandungan ibunya, dia dilahirkan sedemikian rupa, orang tuanya tentu bertanggung jawab untuk itu. Dan tanggung jawab itulah yang mau dibicarakan di sini. Iman dimulai dari rumah. Apa itu? Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, ya. Kembali saya buka dulu. Nunggu kamu. Bisa tolong menderita Tuhan pada sama jahat. Ya, nanti. Nah, aja kita video nalai orang tersungguh kita dong. Di Markus ayat 4 1. Bagi Homa ahli Israel anggur Yahuda daripada Tai Yahuda selesai.
Jala ikon akolona tujahu di batang sienna sorohan doh sienna saat yakin doh sienna sabuku. Jala ikon para dari hono puluh tahun akan nakutona hon doh sadarion. Jala ikon gugu mengajarkan akta itu akak anakmu jala tali motamu akta mono betul-betul kau di bagas sejauh mana marjalani kau di perjalanan mana lawur beho nang duhi muslim. Jala ikon rahut tolong buat kay paling partidak dari rostaran. Jala bain panimotan di kolam di malam. Jala ikon surat tolong buat kay kudohan di jagung daw waktu panggubangan. Nah, itu tadi taniman Bani Israel. Tadi kita taniman ini. Semua Israel, taniman Bani Israel. Ya, informasi amam ini buku ada sekarang dikeluarkan HKBP. Semua Israel konteks HKBP. Ya. Ini bisa dibagi ya PDF-nya berdasarkan nama bagian tersebut individual. Ya, semua Israel ini memang yang dibacakan tadi dalam Alkitab. Tani umat Ali Israel. Ya, kalau sekarang ini bisa dikatakan Tani umat Ali HKBP, Tani umat Ali HKBP dalam MP Haryono. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, panggilan atau sebutan seperti ini adalah seruan daripada Tuhan kepada umatnya supaya benar-benar melakukan. Nah, teks ini ada tentang sedikit. Ya, ini menegaskan Allah adalah satu, tidak ada yang lain, monoteis. Kemudian perlu mengasihi Allah dengan totalitas hidup, ya, dan bui sesebagian. Yang bui musik kontakin adonga membalik relatifis, yang bui membalik ya adonga kini sita bereng ya gerak bolang bagian mana pikiran lah tidak. Pengajaran iman ini juga ada tanggungan apa itu? Adalah tanggung jawab utama keluarga. Dan ini yang perlu kami ingat kembali tadi. Iman ya pertumbuhannya itu menjadi tanggung jawab keluarga. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang 3 hari dia mah. Berulang-ulang. Terus menerus. Tidak ada batas, tidak ada bosannya. Ya, jadi suatu makhluk kalau nama bosan. Nah, kemudian iman bukan diwariskan otomatis. Suatu pikir kita opuku, opunya nakon. Guru ada terjadi dokter saya. Guru ada dulu. Guru setting ada dulu. Jangan otomatis, ya, jangan otomatis. Satu berpikir rupanya semua nadar kone pengion guru setting ada dulu. Tetapi itu terjadi adalah diajarkan secara sadar. Secara sadar masuk namang. Ya, mohon maaf ada meneliti, mohon maaf ada yang mulut rupanya. Tapi masalah sesuatu. Nama dari nanti kalau alami respon tuna buruk. Nah, kalau pengalaman tertentu tidak harus sadar terus menerus dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Suatu semua cara itu kajian. Kemudian kita periode itu kehidupan dari kota pasti ikon berbeda konteks. Ini Betawi nama Pak Yota, konteks ini Jakarta nama Pak Yota. Ya, tapi prinsip-prinsip ini dulu kita ingat aman, ya, berjurus tidak otomatis, tapi harus benar-benar diusahakan. Ada upaya dari kita. Kalau ada upaya, berarti tenaga harus kita persiapkan, waktu harus kita persiapkan dengan baik. Baru diajarkan benar-benar dengan sadar terus menerus dan kontekstual. Iman bukan program, tetapi ini adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup. Sebelum dari arung keluarga sebutannya soal langsung iman. Alai mereka di anak saya itu untuk anaknya jauh mereka membiasakan diri kata anak pemebe mengikuti semuanya. Itu yang kita maksudkan ya gaya hidup. Bukan gaya hidup, cara makan baik,
salah sama dia. Rumah adalah seminari pertama, juga sebagai altar iman. Seminari itu tempat belajar atau dios, ya. Lalu altar iman. Ada altar iman lain di tiap keluarga. Altar mulai di gereja ada peran ada musiman. Kalau altar di gereja ada musiman peran. Tempat menyampaikan berita. Ayo mau terpilih kita setuju dulu. Nama terpilih kita deh. Itu alternatif. Maka iya, ya, mau jadi rohanta, ya Tuhan. Oke, lanjut Amang. Nah, krisis dan realita keluarga masa kini Napoleon on di Limon, ya ini hanya ilustrasi mendekatkan kita terus, teman-teman. Ya, peran orang tua sebagai imam keluarga. Nah, di sini perlu ya peran orang tua sebagai imam keluarga. Orang tua pengajar imam utama. Suku Malayakama. Puasa BHKBP itu. Dan boy menikah seseorang sebelum menerima penikuan. Salahnya apa? Apa tujuannya? Oke, belum. Kalau ahli kaitan dengan saya, tidak tanggungan keluarga, belum bisa menjadi imam. Ya. Itu sebenarnya. Seseorang menerima penyeguhan ini dia sudah dewasa, tahu pokok-pokok kekristenan, ya, yang akan nanti dia ajarkan kepada anaknya, ke keluarganya. Itu jadi ikut jorok atau ras, ikut jorok benar-benar memahami pokok-pokok yang Kristen. Nah, karena itulah, ini pengajar iman, tapi di sini kita ini. Nah, orang tua pengajar iman utama, katekismus kecil, terdahulu tadi. Iya. Dan dulu dimunculkan katekismus kecil oleh Martin Luther, reformator, itu pegangan seorang ayah. Lalu mengajarkan inti iman atau inti Alkitab kepada keluarganya, anak-anak. Apa yang di sini katekismus kecil? Menikmati ponggol. Ya. Pengakuan rasuli. Tapi ada mana ini? Pengakuan iman. Doa, Bapa Kami, baru sakramen. Omma buku pegangan orang tua di keluarga, dia dapat kita menyebutkan. Ya, jika kita tidak orang tua menyebut, ya dari makanan. Ya, itu peran yang dimaksud. Gereja harus kita ingat ini adalah pendukung, bukan pengganti. So, tahirin itu yang akan gereja pengajar utama untuk orang telepon sekolah minggu. Dari sekolah minggu wanita andalkan untuk pertumbuhan iman anak atau pengajaran tentang iman anak. Ya, karena itu aroma ilustrasi. Nah, kita perdana dulu. Seorang ibu rajin ke gereja tetapi di rumah sering marah dan tidak mengampuni. Apa yang menunjukkan anaknya? Bingung. Mama hanya ada di gereja, bukan di rumah. Sepatutnya oleh gereja ini ya. Anak belajar iman dari keteladanan, bukan drama. Tapi kau mau keteladanan yang baik. Dan memang menghidupkan pengajaran iman dalam keluarga. Nah, ini yang perlu kita kembali tugas lagi ya, atau kita bangunlah. Tugas negatif, tapi bangun positif. Praktik sederhana dalam keluarga. Doa bersama. Unang pula jam, sama. Ingat. Nah, kita Kristus kecil, ku tarimoti. Kesengajan bertanya di sini ya. Iya. Contoh-contoh kami yang saya lakukan sudah ada singkat-singkat. Ya rohku sasaran Yesus
saya kecil, kan? Met tawon. Baik, ya rohku. Iya, bersihkan atau kuduskan hatiku. Baik, ya dia sekarang menginternalisasi supaya hatinya suci. Ya. Kemudian Sadako, Yesus. Wah, ini keteguhan iman, tidak ada yang lain. Sadako, puji Yesus. Dong aku, tong. Ya, jadi seperti itu orang dua bersama, ya perlu kita latih. Walau sekitar kita perlu kerjaan deh. Asal ada, ya berdoa bersama. Kalau mau kerjaan, usulnya lewat dan nanti saya mau lakukan. Ya, oke. Ini juga sekarang ini perlu kembali amang-inang. Ini saya mau namanya buku apa ya? Buku Hamuduan. Kamu kenal ini? Sekarang lagi dicetak ulang, cerita Alkitab sebelum tidur. Lalu bernama sekali kata isi Alkitab. Kami bisa kami buku naik. Baik, nama itu tokoh anak saya mau cerita tentang Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab misalnya ya. Oke, sebelum tidur. Ada foto untuk teknisnya Rabu ya kerja keluarga sehari-hari mau apakah diskusi iman dalam aktivitas harian. Wah ini sangat ini. Ada yang kurir sama orang main jadwal. Tahu sekali saya melihatkan bangun ya alat seperti itu. Roh tubuh dia ini ya laku menarik motif yang bersuara yang akan diputus ke Manokwari di bulan Juni. Lalu menarik perkembangan pelatihan. Pokok itu sih seperti mana? Jadi gimana itu? Maaf. Budaya kami berbincang-bincang berodat dana. Kalau tidak melihat ini, kita sama para beliau berbincang-bincang. Wah, awal itu semua. Masih dipakainya waktu boleh berbincang-bincang dengan dan dia menunggu semua ini persekian kita keluarga dari kebayang tadi juga deh namanya ini ya laju amat karena masih ada yang di sana sini. Oke, ini dampak-dampak positif nanti ini ya aminan untuk after keluarga baik seperti keluarga besar kemudian gereja karena ini sasaran kita. Oke, lanjut memang. Nah, model transformasi iman, pemenang kita harapkan. Siang ritual, ritual duduk kita rajin kita, ada yang perlu, ada yang relasi, nah, pasca tidak pernah ibadah formal. Kemudian teori dari teori kita menjadi praktek. Gagasan-gagasan ini gudang dulu, ya. Kalau yang praktek kita, ya orang tunjukkan lagi di rumah tangga. Dari individual, ya, tapi semua tidak digunakan. Kalau kita sekarang harus ya, komunal persekutuan tuh so menggade tapi bisa pikir karena kota kehidupan alam negeri nama sendiri dengan kegiatan tetapi yang perlu ini adalah komunal. Oke lanjut memang ya sekarang refleksi keluarga kembali stop apa yang kita nggak baru sedih tadi memang sih kan kami terus begini ya jadi so. Oke, refleksi mari kita mulai. Perjulu, apakah rumah saya sudah menjadi tempat iman? Diajarkan. Apakah rumah aman, rumah bina, ya sudah menjadi tempat iman diajarkan? Mulunung nama lihat, mulunang dobe, nang orang kita harus mengaji, harus mengambil. Ayo, kita mulai tidak ada yang terlambat. Berikut. Apakah anak melihat Kristus dalam hidup saya? Ada untuk diberinya apa saya Kristus dalam kita? Ya, Kristus yang pertama, kasih, pengampun, ya pengampun. Nabi akan kita perlu ya maaf ya, anak pakai harus. Ya, oke lanjut orang.
Apakah keluarga saya membawa dampak bagi keluarga besar? Ada berdampak positif dengan keluarga besar. Karena jadi positif ya teman-teman. Oke, baik. Terus namanya bagian akhir. Bagian akhir kan? Ini yang Terus kita bisa naik. Dia menunggu bahwa ada yang saya naik ini. Ayo kita tepuk tangan. Oke, baik, Amang Inan. Baik, terima kasih kepada Amang Pendeta Robert Pandianan yang sudah boleh menyampaikan materi dalam hal pembinaan rohani kepada seluruh keluarga yang ada di HKBP Jalan MK Haryono. Amang Inan, rasa rohaku adalah tadi di pasal apa dari Sota asa Ugui Mesir hari waktu itu. Jadi satu hal yang boleh kita apresiasi dari Amang Pendeta Robert Pandianan adalah jika ia berkata ya dan harus ya. Itu mengapa ketika saya berbisik yang mengerti karena beliau juga sudah mengutarakannya. Jadi ima akan mengingat napolura si Parwa Borota asa tong argetawari tadi waktu karena panitia juga sudah menentukan waktu atau hal-hal yang mau kita kerjakan dalam retret bersama ini, dan informasi yang kami dengar juga Amang Pendeta Robert Pandianan tidak bisa bersama-sama dengan kita sampai malam. Kita punya agenda khusus kepada Amang Pendeta Robert Pandianan. Tapi jika saya boleh bertanya Amang Inang, apakah Amang Inang setuju jika untuk sesi yang kedua ini dalam bagian sesi tanya jawab kita hanya adakan satu sesi saja, baru kira-kira kamu ingat setuju doamu sesi mak dalam sesi tanya jawab? Baik Amang Inang, ternyata ada perubahan jadwal. Ternyata Amang Pendeta Resort kita nanti juga setelah berkoordinasi dengan Amang Pendeta Luar Minggulan Preses DKI akan bersama-sama dengan kita nanti malam. Tetap juga konsisten saya masalah waktu. Jadi karena masih ada kegiatan kita untuk hari ini, karena panitia juga sudah bersusah-susah untuk mengatur jadwal itu semua. Saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini cukuplah untuk satu sesi, dan saya batasi maksimal yang bertanya adalah 4 orang. Alania Amang Inang pasal kami mapakikir kita modalon set kita naik manukun buima di pasal suku-sukunya. Inasa mapakikir silakan. Dia 1 orang, ada lagi dari Naposo Gunung ada. Naposo. Ya 1 nanti dari Naposo, entah siapa itu terserah, tapi harus ada 1 dari Naposo karena panitia kita mayoritas Naposo. Sian asing arung Amang Inang ada 2, yang ketiga ada alaholan sasesi doon. Ya sana masih perhalaan orang itu. Asa anu suku-suku dia. Ina mah ada sesi ama ina parupuan doon dan sian. Ada pertanyaan? Oke, ada 4 yang akan bertanya. Yang pertama adalah Amang Jovanka, yang kedua dari sesi Naposo Gunung, yang ketiga dari Sintua, terserah mak dari Sintua, baru yang terakhir adalah dari Amang Sintua Emeritus Nabaga. Saya berikan kesempatan pertama kepada Amang Jovanka. Silakan panitia tolong diberikan mic. Cik, 1, cik. Dan ini kanal Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Amang Pendeta. Jadi mengenai tema transformasi pengajaran iman di tengah keluarga,
ini sesuatu yang baru di HKBP, terutama di HKBP Jalan MT Haryono ini, dan sesuatu yang luar biasa. Menurutku sesuatu yang luar biasa PR untuk jemaat-jemaat di HKBP Jalan MT Haryono ini. Ada yang saya mau tanyakan, ada 2 poin. Yang pertama adalah di sini subtema keluarga adalah rumahku, iman adalah aku. Yang aku mau tanyakan, bagaimana sih kita bisa melihat di sebuah keluarga itu tumbuh iman atau tidak? Apakah dia hanya sebatas ikut sekolah minggu, atau dia hanya sebatas ikut korama, dia sudah dinyatakan menjadi seorang yang beriman, atau dia hanya sebatas ikut naposo bulung, dia sudah disebut dengan pemuda yang sudah punya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana HKBP bisa menyatakan kesuksesan di transformasi pengajaran iman di tengah keluarga ini bisa dinyatakan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk apapun, bahwa kegiatan ini sudah dinyatakan berhasil atau tidak. Apakah itu dilihat dari kuantiti, dari jumlah anggota jemaat yang bertambah setiap tahunnya di setiap HKBP ataupun HKBP seluruh Indonesia ataupun HKBP di seluruh dunia, jemaatnya bertambah, apakah dilihat dari kuantiti tersebut? Itu aja dari aku, terima kasih. Baik, selanjutnya dari naposo bulung siapa? Iya, Daniel silakan. Terima kasih Imam untuk di tengah keluarga, maka pertanyaanku bahwasannya transformasi itu apakah tanda kasih dari Tuhan atau adalah sebuah hasil dari keberanian manusia untuk jujur, atau malah kedua-duanya? Mungkin itu aja singkat pertanyaan dari kami perwakilan Naposo. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Naposo. Kemudian yang ketiga adalah Amang Situa Emeritus jabatannya dari Perairan di Pantalari. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya seperti ini. Transformasi pengajaran iman di tengah keluarga, apakah sudah dipikirkan oleh HKBP supaya transformasi pengajaran iman di tengah keluarga ini berhasil? Karena pendapat saya atau pendapat pribadi saya, sekarang ini orang Batak atau ya benar-benar orang Batak sudah erosi tentang bahasa, termasuk saya, mungkin termasuk teman-teman sumur saya di sini, erosi tidak, jadi disebut orang Batak tapi tidak menggunakan bahasa Batak lagi, sehingga anak-anak sekarang pun dia hanya orang Batak tapi tidak tahu berbahasa Batak. Padahal salah satu menurut saya transformasi supaya bisa berjalan dengan baik harus teladan. Itu teladan dari orang tuanya pertama. Di rumah saya yakin tidak semuanya lagi yang menggunakan bahasa Batak. Termasuk saya pun termasuk kalah. Walaupun saya sempat marah-marah dengan anak saya karena tidak mau berbahasa Batak. Tapi mungkin akibat ini pengaruh lingkungan, jadi saya menyatakan kalah, artinya tidak bisa saya laksanakan itu. Jadi apakah itu sudah diberikan bahasa Batak itu perlu dilestarikan karena kita ini orang Batak, supaya ini transformasi bisa berjalan dengan baik, bahasa Batak ini supaya dipertahankan. Nah yang kedua mungkin ini hanya pemikiran sendiri, karena sekarang saya lihat kita orang Batak ini terlampau gampang menyatakan ini apabila anak-anak kita berhubungan dengan orang Indonesia bukan orang Batak, bilang mana teman ngomong itu, terus kita datang yang penting satu iman untuk pernikahan.
penting satu iman. Saya pribadi tidak pernah setuju. Secara pribadi ya, saya tidak pernah setuju. Yang penting satu iman. Boleh orang ini, boleh orang itu. Saya selalu bilang boleh tulang harus berarti harus orang Batak. Itu pesan saya. Jadi karena dengan adanya seperti itu percampuran pernikahan kita, maka tentu karena itu menjadi susah. Saya berbahasa Batak, misalkan istrinya nanti berbahasa Indonesia, sehingga mana yang boleh diikuti oleh anak. Nah, apakah itu juga dipikirkan? Jadi ada dua pertanyaan saya tadi. Pertama dengan bagaimana kita melestarikan bahasa Batak, karena kita adalah orang Batak. Kedua, janganlah menurut saya terlalu mudah berantakan. Yang penting satu iman. Apabila teman atau anak-anak kita berhubungan dengan orang Indonesia yang bukan orang Batak. Terima kasih. Iya, mau lihat ya. Silakan yang Pak itu. Sini apa? Ini menyebutkan paragraf. Mulai sama kita berada di lompat kita Robert Panjangan membuat judul di transformasi di tengah keluarga. Mau cerita majok kalau kita menganggap mengenai transformasi pengajaran iman. Kebetulan Bumadohonon Wolosomodiba secara pelayanan waktu boleh pindah selama tanggung jawab di pelayanan. Lain dia terlebih jauh soal mengenal pilih TikTok ini. Kebetulan media bukan menaruh yang agama lain. Jadi teringat waktu di kos berpiala sempat terlebih jauh. Seandainya kita ambil dari dua, imannya aja, Tuhannya aja dibohongin atau ditinggalkan, menurut kamu bagaimana dengan keluargamu, kan itu kan? Nah, yang menjadi semua pertanyaan itu kebetulan karena udah pengertian mulai secara pelayanan di gereja, mungkin mulai soal iba alangan di jalan di tahun di padalan, alai mulai soal di keluarga, alangan di toma mulai naik gini nanti ceritai waktu untuk di rumah itu belum bisa maksimal untuk bersama dengan keluarga, usaha anak-anak. Nah, menjadi soal pertanyaan jauh Bu PJ ada khotbah di bukan kebanggaan sebenarnya soal istriku orang tua dan jauh agama lain masih tahu seolah nanti agamanya aja ditinggalkan. Bagaimana dengan nanti kamu di suatu saat pasti akan ditinggalkan, kira-kira seperti itu, Mas. Nah, pertanyaan, bisakah jaminan di dalam membawa kita seperti di dalam berkeluarga, apakah masih berlaku bahwasanya dari luar itu pun bisa kita bawa ke lingkungan kita dan kita sambil berjalan untuk mengajarkan dan menyampaikan iman Kristen itu ke pasangan kita, kira-kira itu, Mas Pendeta. Karena bagaimanapun yang dia sudah mengikuti kita, yang pasti otomatis dia sudah mengenal kita dan memang dia sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi kita selama ini pun berhubungan dengan dia, karena itu makanya dia sebenarnya mengikuti kita. Tapi dengan saya lihat di TikTok dan sempat juga saya dengar khotbah, bukan kebanggaan itu sebenarnya. Nah, mana yang kira-kira yang benar, Amang? Kita bawa orang yang dari luar, ya memang itu karena pasangan kita ya. Tapi selama ini yang saya lihat di keluarga saya, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Hanya mungkin interaksi antara keluarga untuk menyampaikan sekarang ini transformasi pengajaran iman, boleh saya akuin belum maksimal. Tapi dengan adanya sekarang tahun HKBP ini, saya jadi mencoba. Oh iya, sebenarnya selama ini pun kita saya rasa untuk mengantarkan dengan keluarga itu tuh masih minim untuk pengajaran. Tapi dengan terutama di HKBP Terus sekarang malah kita dibagi sebagai buku panduan iman kita yang telah dibagikan ke keluarga, sudah ada bahan untuk kita sampaikan, belajar bersama anak-anak. Jadi pertanyaan saya memang kira-kira masih cocok kan?
yang dari luar itu kita bawa ke kita, tapi berjalan. Demikian Mas. Oke, ya baik. Terima kasih kepada yang telah memberikan pertanyaan. Ada 4 orang. Mungkin ini satu aman pada besok, aman pada kembali. Pertanyaan aman Juparka yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat di sebuah keluarga tumbuh iman atau tidak. Yang kedua pertanyaannya adalah apa tolok ukur di HKBP terkait tentang keberhasilan atau kesuksesan transformasi dalam keluarga. Yang kedua pertanyaan jenis demikian, transformasi itu apakah tanda kasih dari Tuhan atau hasil keberanian manusia untuk jujur atau kedua-duanya. Yang ketiga, Anonsi Tua Emeritus Nababan mempertanyakan tentang bagaimana mempertahankan kebudayaan Batak secara khusus terkait tentang bahasa Batak di dalam keluarga, apakah perlu dilestarikan atau bagaimana. Kemudian yang kedua, ada pikiran beliau tadi terkait tentang tidak setuju secara pribadi jika menikah dengan yang tidak orang Batak. Ada sebuah kerisauan bagaimana percampuran pernikahan akan mendapatkan prinsip dalam keteladanan. Yang keempat, Anonsi Tua Tabuk Marpau, ini adalah keresahan beliau karena mendengarkan khotbah yang kurang benar dalam konteksnya. Sebenarnya yang bicarakan pendeta itu adalah Kristen keluar dari Kristen, bukan dari yang keluar masuk ke sini ya. Yang ada Kristen itu nah apa itu dari sana. Jadi sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh Amam Pendeta Pandiangan asal dan muslimnya Amam Marpau. Silakan Amam Pandiangan, waktu dan kesempatan. Ya, naparjulo agamanan inang maunya tema hal-hal na menyangkut tu algoritma lanjutan dari transport manang hati dari transformasi yang ditanamkan untuk data HKBP. Kunci pertama dulu Amang bilang memang transformasi ini akan tampak tentunya ketika kita semua jemaat HKBP benar-benar ya memahami dan melakukannya dengan baik. Dan setelah melakukan kita juga tentunya bisa mengevaluasi ya pertumbuhan tersebut. Itu berlaku untuk semua. Nah, karena itu kita berharap dari gagasan apa yang sudah kita pegang dan paham sekarang ini boleh kita lakukan bersama. Namun ada beberapa tentunya bagian-bagian pertanyaan yang menguatkan supaya terjadi pertumbuhan. Pertama, ya tadi berkaitan dengan tanda-tanda pertumbuhannya atau ukuran pertumbuhan atau keberhasilan dari transformasi. Pertama-tama Amang Inang tentunya bukan soal ya kuantitasnya yang perlu kita lihat ya, tapi yang paling penting adalah kualitas. Kalau kuantitas barangkali ya ini bisa seperti ini. Pertumbuhan jumlah tidak selalu padan dengan kualitas yang pertama. Tapi satu lagi, pertumbuhan yang bisa kita lihat secara kuantitas itu mungkin bisa menurun, tapi yang tinggal yang melakukan itu bisa akan tampak lebih kuat. Karena itu yang perlu kita lihat adalah tandanya bahwa ini berhasil adalah ketika warga HKBP melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dan yang telah kita coba buat dalam kerangka yang dapat dilakukan oleh warganya. Antara lain tadi itu adalah ya kesetiaan kita kepada Tuhan Allah, lalu kemudian kesetiaan kita melakukan pengajaran itu, kesetiaan masing-masing keluarga. Dan itu akan tampak tentunya ya ketika semua keluarga aktif kembali melakukan pengajaran di tengah keluarga atau kebersamaan dengan keluarga, kemudian relasi antara semua anggota keluarga. Jika kesibukan ada, itu tadi kita lihat itu bisa membuat orang sepertinya renggang atau seperti ada larut bunyi, ya,
kalau itu kita coba ya sadari, dan kalau kita berada di dalam keterpisahan tadi, ada barok bunyi, kita ubah sedemikian rupa, itu akan tampak dari ya kebersamaannya, tampak dari ya keceriaan mereka, ya kelihatan pasti. Memang ukuran yang konkret mungkin kita akan sulit tentukan, tapi itu akan bisa kita rasakan bersama. Katakanlah misalnya seperti kita nanti, ya kita sudah tentunya berubah setelah kita ada kebersamaan seperti ini. Pasti kita akan lebih ceria, pasti kita akan lebih intim, akan ada kerinduan untuk tetap berbincang, misalnya itu untuk gereja. Nah, tapi kita bisa amati untuk kehidupan keluarga, ya sedemikian rupa. Tanda-tanda konkret misalnya ukuran-ukurannya memang kita sulit menentukan itu, ya misalnya harus bicara mereka setiap hari seperti ini ada 4 jam misalnya, kita butuh ketentuan ya itu 4 jam itu bisa menentukan bahwa mereka sudah dari hati. Tapi wajahnya, ya lalu kedekatan antara anggota keluarga itu bisa nampak kita. Ya. Nah kemudian ini juga tentunya soal jumlah, kalau kita mau bicara soal HKBP secara umum, memang ini juga perlu kita lihat. HKBP itu kita bersyukur sedemikian rupa dari gereja yang berkembang tadinya di daerah, ya lokal, tapi sedemikian rupa setelah kita mendunia global, ya warganya tidak semua menjadi HKBP, tapi berkembang di gereja-gereja yang lain. Nah, saya kebetulan ikut aktif di PGW, mereka bilang begini, nanti semua gereja-gereja pasti banyak orang Batak di dalam gereja. Ya, mereka sudah akui di Eropa. Gereja GKI, gereja sudah banyak orang Batak, warganya banyak orang Batak. GBI juga mengaku seperti itu. Gereja Jasmani juga. Nah, lalu ya dalam percakapan seperti itu, apakah warga yang tadinya dari HKBP itu yang ada di sana bertumbuh imannya? Ya bertumbuh. Kalau udah bertumbuh, ya itu tentu itu benih dari gereja kita HKBP bertumbuh. Nah, lalu apakah ini akan mencemaskan kepada kita keluaran ini? Ya, bisa mencemaskan dalam arti kalau statistik, ya. Tapi kalau kualitas, tentunya ya ini sesuatu yang bisa membanggakan kita, karena warga yang tadinya ada bersama dengan kita, tapi mereka membuka atau melayani di tempat yang lain juga, ya imannya tetap kuat. Nah, hanya mungkin secara organisasi kita akan berkata, wah bagaimana nanti warga HKBP, apakah masih tetap banyak atau tidak? Nah, ini tentunya bergantung kepada pengajaran kita juga tentang arti organisasi gereja. Dan ini tentu menjadi tanggung jawab kebersamaan gereja-gereja kita. Satu, ya, yang perlu kita warisi, bisakah kita mengakomodir dalam organisasi kita perkembangan sedemikian rupa untuk membuat corak spiritualitas yang berkembang itu ya bertahan dan berkembang di gereja kita. Jadi saya pikir memang kalau sampai kepada statistik yang lebih luas, dia misalnya statistik HKBP, ini juga menjadi tugas yang besar, baik untuk para pemimpin gereja, dan juga tentunya kita di jemaat lokal. Ya, keluarga pasti memang tadi itu sudah kita sebut apa tanda-tanda yang bisa kita lihat. Oke, memang pertanyaan ini pertanyaan yang tentu besar ya, yang bisa tentunya menjadi tugas bagi gereja atau para pelayan di gereja kita hari ini. Lalu yang berikut soal ini apa namanya ya, budaya. Ini selalu pergumulan memang udah lama ya. Pernah di tahun 1987 seorang Epirus kita mengangkat satu pertanyaan dari warga jemaat kepada beliau. Dan ketika dia menjadi Epirus, pertanyaan ini dimunculkan sebagai bahan percakapan. Pertanyaan itu begini, melihat perkembangan sekarang, warga HKBP sudah banyak ya tidak mampu lagi
menunjukkan dirinya sebagai orang Batak, tapi dia masih suka diri HKBP. Bagaimana kalau B dari HKBP itu tidak lagi dipakai, tapi menjadi ya digantilah tanpa ada kata B. Tahu maksudnya B ya? Datang supaya ya terbuka untuk umum katanya. Nah, jawaban beliau pada saat itu, HKBP akan tetap HKBP walaupun tidak lagi semua memakai bahasa Batak. Tapi kita harus tetap memakai HKBP dalam HKBP, sebab itu adalah histori, itu adalah identitas. Kita akan sulit ya memberi jawab ke depan kenapa kita menggunakan B, karena lahirnya HKBP itu adalah di tanah Batak. Nah itu ketika didiskusikan apa ya maksudnya kira-kira. Nah sampai ke hal seperti ini. Ya, memang berkembang bahwa banyak orang HKBP tidak bisa lagi berbahasa Batak, tapi kita tidak harus menggunakan HKBP. Boleh berkembang budaya sedemikian rupa, tapi HKBP-nya tetap harus HKBP karena histori. Nah, hal yang terjadi ya seperti ini. Maaf memang, saya yakin pendeta HKBP juga di rumahnya ya sudah tidak berbahasa Batak untuk anak-anaknya. Ya karena untuk mengajar bahasa Batak dia sulit. Walaupun saya bangga juga lihat pendeta Suryani seorang anaknya ya kita sekali berbahasa Batak. Itu si Caktanani yang paling besar itu. Gimana dia bisa? Padahal dia sudah di daerah perantau. Ya, kita ditanya, ya biasa kami berbahasa Batak di rumah. Lalu adiknya kok nggak bisa? Nah, seperti itu juga. Jadi memang agak-agak susah menjawabnya ya. Untuk anak yang ini bisa bahasa Batak dia, tapi yang anak berikut tidak bisa. Padahal dalam satu keluarga, satu rumah, satu mama, dan satu guru kan ini ya. Nah, demikian. Tapi memang kecamatan kita seperti ini memang yang mungkin harus kita lihat sesuai dengan perkembangan dan coba kita lihat dulu bahasa yang kita pakai di gereja juga kan, ya sudah pakai bahasa Indonesia. Hanya begini, buku ND misalnya supaya tidak lagu-lagu katakanlah semua murni hidung jemaat dinyanyikan di gereja, ayo kita terjemahkan buku ND kita. Nah, jadi seperti itu arahnya yang kita lakukan. Nah, ini mungkin agak keras, tapi keras dalam arti sepertinya memangnya ini dalam perjalanan bersama. Ada ungkapan di gereja kita mengatakan gereja bukan agen budaya. Ya, karena banyak mempertanyakan seperti itu. Apa tanggung jawab gereja soal budaya kali ini? Bukan bahasa, harus bahasa Batak atau semua. Nah itu jawaban untuk itu adalah gereja bukan agen budaya. Walaupun kita tidak mengabaikan budaya. Jadi semua ini memang melestarikan waktu budaya bahasa dari perkembangan mah ayo dinabui kita lakukan ya soal budaya kita lakukan ya perlu baru kita pelajari di bahasa Batak main nah maulah ya apakah kita harus ya memberikan potensi yang ada untuk mengajar mereka bahasa Batak baru ada bahasa jadi mah itu bukan tanggung jawab kita untuk hanya mengajarkan budaya Batak. Kalau hanya budaya Batak nanti kita ajarkan, kapan lagi kita mengajarkan negara iman? Wah itu memang suatu pertanyaan dan tanggung jawab yang besar memang. Dari mulai personil arah pada silakan apa yang berkembang soal budaya, ya tidak menghambat, ya. Ada yang memang kan kita lakukan sebagai agen budaya gereja. Nah soal akad pernikahan, berpikir akamang, ya ini juga ada perkembangan. Saya masih ingat masa remaja saya selalu diingatkan asal menikah suaka. Berdasarkan 10 yang sebebarin lah. Berdasarkan nasus iman, sebebas poin lalu. Ya. Tapi perkembangan kemudian kita lihat juga. Maaf amang beralungga, ada nomor budaya kita
Hari rupuknya berbudaya itu semua masuk. Wah, tapi namanya kita terima. Justru dong akar kalak Dayak itu sahabat-sahabat kita di Kalimantan sekarang kan. Nah, terbuka segera pikiran ini juga mengenai harus setengah ya saudara-saudara kita yang lain semua. Nah, kepada yang tidak seiman tadinya, pikir perkembangan Rapso Akadoman Naolo meninggalkan iman lama menjadi iman baru. Satu, memang tanggung jawab pasangan yang Kristen tadi harus kuat amang. Ya, kalau ada orang, tak nampak kata-kata umum, orang yang tadinya beragama lain masuk karena pernikahan, lah katakan pernikahan, dan tentu saya di situ sebagai penanggung harus kuat mendidiknya supaya tetap teguh iman. Nah, soal TikTok nenok menak ngapi itu dah video nah kritiknya, ada kira nak takut kalau dan mesti ditinggalkan itu kan? Terus iya. Ini yang terjadi saya seperti ini kalau pasangannya itu tidak benar-benar searah ya sejalan dengan dia, ya bisa aja dia meninggalkan. Ya. Jadi karena menikah tadinya berbeda agama mau menjadi satu iman spiritual, ya tanggung jawabnya juga memang harus semakin kuat untuk memperkenalkan iman yang baru bagi pasangan yang terutama tanda titik yang di bawahnya. Ya, jadi itu kita ngomong ya. Oh ya, dari Naposo ya. Ya, saya pikir ini dua-duanya amang Naposo dulu ya. Ya, kalau kita berbicara soal transformasi, ya kita juga diinginkan Tuhan supaya bertransformasi kan begitu ya. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita seperti yang diungkapkan dalam Roma 12 ayat 2 itu, ya pembaruan budi dalam budi kita ini sudah ada kasih Tuhan untuk mengubahkan dan dari situlah kita bergerak untuk bertransformasi. Dan syukur ini dipakai menjadi landasan untuk transformasi ini. Ada diberikan Tuhan anugerah dalam diri kita bergerak ini. Tapi itu juga harus dibarengi dengan usaha kita kan begitu ya. Kalau tidak ada usaha, apa yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam kita itu tidak akan berkembang sedemikian rupa. Nah karena itu ya apakah kasih karunia atau usaha itu apa namanya berpadanan ya harus ya bekerja bersama. Sama seperti iman kita, iman kan anugerah. Tapi iman tanpa kita lakukan, tanpa kita taati itu akan ya harus berbeda. Tapi iman nama mudah, iman nama itu kan. Tapi kalau kita taati, kita lakoni, dari situlah iman itu akan bertumbuh berkembang dalam kehidupan kita. Ya, iman orang amang, hampir semacam yang mengpetitat semuanya. Baik, ya. Martobat majikat kamangina. Bagaimana di teman kita Robert Pandiangan, Rasulullah Nabi Kamangina, Jawa Nama Dukundak Kaning, Bui Berat Mengadusi, suku-suku Bunga. Atau untuk kegiatan mengenai sifat kota masih di kepanitiaan, sebelum pasal kami, partikian atau si dua mata nari, los kamu baju Kamangina, begitu sesi kedua bonus mari kita partinya. Baik, kamu tolak sakitnya ya. Jalan-jalan ke Hotel Bali Arimbi, lewat jalan MT Haryono. 2 sesi sudah boleh selesai. Jemaat dengan iman yang kuat adalah HKBP Jalan MT Haryono. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Melihat yang memang kita perdiangan. Baik, bahasa tadi waktu amat kuat